tugas ini setelah perkuliahan selesai, maka saya perlu ngumpulin dulu informasi yang perlu miliki. Misalkan ini adalah tugas individu, maka referensi apa saja yang harus saya miliki ini jangan lupa dulu. Kalau kita masih belum paham tentang materinya, maka jangan langsung tiba-tiba ngerjain, tiba-tiba udah di depan laptop ngerjain, searching nggak jelas gitu kan. Padahal kita nggak paham juga yang mau kita kerjain apa lah. Yang pertama kita lakukan ya bikin dulu diri kita paham dulu kan. Ini sebenarnya kita ngerjain apa sih gitu kan. Jangan kita ngerjain dulu, tapi kita nggak tahu sebenarnya kita ini mau ngerjain apa gitu kan. Akhirnya outputnya adalah tugas-tugas yang kita lakuin tuh kayak apa ya, bahasa Jawanya tuh ngambang gitu, kayak yang nggak dapat esensinya, cuma dapat ya udah ngerjain tugas beres kumpulin, yang penting ada tugasnya dikerjain kumpulin, tapi akhirnya kita nggak dapat nilai yang bagus juga karena kita sendiri sejak awal nggak paham ini sebenarnya tuh tugasnya tentang apa gitu kan. Ini kalau tugasnya individual. Kalau tugasnya kelompokan tentu salah satu hal yang perlu ditambahkan selain kita perlu cari referensi dan memastikan diri kita paham apa enggak, jangan lupa juga buat memastikan di dalam kelompok kita ini apakah sudah cukup sudah lengkap nggak komposisinya. Karena kalau kita mau bikin tugas yang bagus, dalam hal ini ada tugas kelompok, maka yang pasti anggota-anggota dalam kelompok itu kan harus komplit ya, harus saling mengisi satu sama lain ya, kerjasamanya harus bagus. Nah, sedangkan situasi-situasi tertentu kita berada pada kondisi di mana tugas-tugas perkuliahan kita itu dikerjakan bareng sama teman satu kelompok yang kadang-kadang nggak capable, yang cuma join aja, nggak tahu gimana-gimana, yang penting aku boleh nggak ikut, tapi kita sebenarnya nggak mau dia ikut, tapi kita karena sungkan kita aja ikut bergabung ke dalam kelompok kita. Padahal sebenarnya itu malah bikin semuanya menjadi berantakan gitu. Kadang kita tuh merasa sungkan, ngerasa yang nggak tega dan segala macam. Kenapa? Karena dengan masuknya anggota yang tidak kompeten di dalam kelompok kita, maka akan menambah stres yang akan kita miliki gitu kan. Jadi aku bilang tadi, jangan lupa energinya dikumpulin dengan makan dan segala macam, sudah kuat secara fisik kuat, maka yang berikutnya adalah planningnya, strateginya. Kalau strateginya juga kita nggak punya, so gimana cara kita ngejalaninnya dengan baik? Bukannya malah beres tugasnya, kita cuma pikir outputnya yang penting beres selesai, tapi udah nggak dapat nilai bagus, malah juga nambahin stres juga. Kalau kita selesaiin tugasnya dan nilainya jelek, makin nambah stresnya kayak gitu kan. Jadi teman-teman juga harus berpikirnya juga jangan cuma berpikir jangka pendek, tapi harus berpikir jangka panjang juga. Kira-kira saya ini akan nambah stres lagi nggak kalau saya ngerjain ini, yang penting kerjain kayak gitu, atau tanpa planning yang jelas dan segala macam. Jangan-jangan selama ini ketika Mbak Jasmine atau lingkungannya Mbak Jasmine sedang dalam kondisi tugas perkuliahan, ngerjainnya tanpa planning yang jelas. Nah, ini harus mulai dibenahin satu persatu gitu. Dan jangan lupa buat makan terlebih dahulu. Pusing yang dialami itu juga kadang-kadang juga bisa terjadi karena dua hal. Pertama tentang masalah fisiologis, tentang permasalahan tentang psikologisnya. Fisiologis bisa jadi karena memang kondisi energi kita lagi nggak full, sehingga kadang organ di dalam tubuh kita itu menyerap energi yang itu tuh kosong gitu, nggak ada. Jadi akhirnya ya harusnya kita buat mikir, malah nggak ada energi yang kita pakai buat mikir, akhirnya pusing. Yang kedua tentang pusing terkait psikologis. Kalau memang ini tentang psikologis, jangan-jangan kita sebelum ngerjain tugas ini juga ada permasalahan lain yang belum selesai, sehingga mau menambah kerjaan yang baru lagi itu makin menambah stres yang di dalam kepala kita gitu. Akhirnya nggak cuma masalahnya yang tugas selesai, tapi permasalahan sebelum belum selesai makin menjadi numpuk, jadi pusing, dan makin untuk misalkan dia cukup cuma pusing dan lapar aja mungkin masih nggak apa-apa, tapi jangan-jangan dia punya emah juga, dia punya vertigo juga, malah menjadi masalah-masalah baru yang malah jadi bikin repot ke depannya buat kita sendirinya kayak gitu. Jadi menjadi orang yang strategis dalam planning dan juga kita bertindak itu juga salah satu yang penting juga guys, kayak gitu. Mudah-mudahan kejawab ya untuk Mbak Jasmine Alika. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak RESST gitu ya. Ini sebetulnya juga sudah aku invite buat bergabung. Kalau ditanyakan langsung via voice juga dipersilakan. Silakan, saya persilakan. Jadi gimana sih cara kita ngadepin orang yang bawa pengaruh buruk, tapi konteksnya ini kita masih harus berinteraksi sama orang tersebut di dalam sebuah forum gitu. Jadi kita nggak bisa langsung cut off gitu. Ambil nafas dulu Mbak RESST. Kelihatan banget, pengen banget bertanya, tapi mungkin belum cukup bernafas dengan baik, sehingga akhirnya informasi yang keluar kayak kereta api gitu.
Oke, salam kenal buat Mbak RSST. Jadi pertanyaan yang bagus banget. Jadi gimana cara menghadapi orang yang bisa membawa pengaruh buruk ke kita. Jadi dan kalau ditambahin dari informasi voice dari Mbak RSST tadi itu dan kebetulan kita ada di satu forum yang sama gitu. Padahal kita sebenarnya belum cukup siap untuk bisa nge-cut off orangnya. Mungkin kebetulan lagi butuh ya dengan tenaganya karena kita cuma seharusnya kita harus bersepuluh tapi kita cuma berdelapan berhubung ada orang yang punya pengaruh buruk ini. Kalau kita cut off sekarang nanti nggak ada yang bantuin, malah kita kekurangan energi lah. Kadang-kadang kita juga kepikiran tentang hal itu. Jadi yang berikutnya faktor berikutnya yang bikin kita juga sulit untuk meng-cut off selain pernah masalah kekurangan bala bantuan kita, yang kedua adalah tentang ada hal yang lain yang di luar situasi forum itu yang sebenarnya kita juga punya interaksi sama dia. Jadi kalau kita cut off dia di tempat gitu, misalnya kita nggak mau berhubungan sama dia, nanti malah jadi permasalahan yang makin runyam ke depannya. Itu salah satu yang bikin kita berpikir overthinking kadang-kadang. Yang ketiga mungkin tentang kenapa sih kita nggak berani buat langsung cut off dia. Mungkin jangan-jangan kita itu memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu bakalan terjadi. Ini yang sering terjadi sama diri kita. Jadi kita selalu atau sering banget memikirin sesuatu yang sebenarnya dampaknya itu belum tentu bakal terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang kamu pikirkan itu belum tentu adalah apa yang sebenarnya akan terjadi ke depannya, gitu kan. Kita ini bukan orang yang punya kuasa yang luar biasa seperti Tuhan gitu ya, bahwa semua yang kita pikirkan akan benar-benar akan terjadi ya gitu. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, maka bisa jadi apa yang kita pikirkan, yang kita ekspektasikan belum tentu akan benar-benar terjadi seperti apa yang kita ekspektasikan. Sehingga ketika memang kamu sudah menghitung dengan baik tentang baik buruknya ketika kita mau memutus hubungan dengan seseorang, maka bisa jadi itu belum tentu seperti yang Anda ekspektasikan. Mungkin kamu perlu second opinion untuk melakukan itu, perlu pendapat orang lain untuk menguatkan sebenarnya kira-kira yang mau saya lakukan ini benar atau salah gitu kan. Dan ketika memang kita paham bahwa orang itu benar-benar punya pengaruh buruk ke kita, khususnya dalam sebuah forum atau sebuah kegiatan tugas kelompok dan semacamnya, maka kita harus sadar bahwa pengaruh buruk itu akan punya pengaruh buruk juga ke orang-orang sekitar kita. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Karena kita ini kebetulan adalah manusia yang akan terikat relasi dengan setiap orang yang di sekitar kita gitu kan. Ketika kita itu dapat pengaruh buruk dari orang lain, maka otomatis orang-orang yang sudah mengikat relasi dengan kita sebelum-sebelumnya itu secara tidak langsung juga akan terkena pengaruh buruk yang sama. Bayangkan kalau kita itu dapat pengaruh buruk dari teman kita yang satu forum sama kita, satu kelompok sama kita, satu organisasi sama kita, maka otomatis pengaruh buruk itu kan akan ada di dalam diri kita gitu kan. Salah satunya mungkin pengaruh buruk yang bakal muncul, misalnya kita yang mungkin biasanya itu rajin jadi malas, kita yang biasanya itu suka beraktivitas yang positif tiba-tiba mulai beraktivitas sesuatu yang agak tidak positif kayak gitu kan. Nah, kondisi itu pasti akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita yang punya relasi dengan kita gitu. Dan pasti akan muncul value-value baru, nilai-nilai baru di dalam orang-orang di sekitar kita tentang diri kita itu seperti apa gitu kan. Dan tentunya itu akan membuat pengaruh juga kepada mereka untuk memikirkan kembali relasi mereka dengan kita. Dan itu tentu tidak akan kita bukan hal yang sangat kita butuhkan gitu kan, bahwa hubungan sebelumnya yang lebih berharga itu tidak ingin sampai rusak pasti gitu kan, karena akibat hubungan baru dengan orang yang baru yang justru memberikan pengaruh buruk buat kita gitu kan. Jadi memang paling penting adalah kita menjaga hubungan yang sudah kita jalani sebelumnya, dan kita membatasi hubungan-hubungan buruk yang datang atau masuk ke dalam diri kita gitu. Dan tentunya cara yang paling bisa dilakukan adalah kalau itu kita sudah tahu gitu ya sejak sebelum kita berhubungan, maka yang paling bagus sudah kita batasi relasinya gitu ya. Tapi kalau kita sudah terlanjur berhubungan, nah itu kita sudah di kondisi yang sudah berelasi. Kalau yang tadi kan sebelumnya aku bilang kan kita bisa mencegah itu dengan sudah tahu sejak jauh-jauh hari informasi-informasi yang dari sekitar saya, ternyata orang ini tuh kayak gini, dan maka kita juga boleh untuk mengambil kesimpulan untuk tidak cukup intens berhubungan sama orang seperti ini gitu. Nah itu masih memungkinkan dilakukan. Kita mau melakukan pencegahan masih sangat memungkinkan. Tapi kalau ternyata
situasinya adalah kita sudah terlanjur satu kelompok, satu forum berhubungan intens gitu, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mengambil langkah awal gitu, langkah tegas bahwa harus asertif, harus lugas, harus punya tujuan yang jelas. Kita mau hubungan ini sampai di titik mana gitu, maksudnya kalau memangnya tugas kelompok ya udah sampai titik tugas kelompok itu saja, tidak perlu sampai keluar dari yang lain-lain. Jadi jaga betul hubungannya untuk di titik yang kita butuh saja, jangan sampai lebih dari itu. Karena kalau kita sudah semakin dalam berhubungan sama orang-orang dengan pengaruh buruk, maka kita akan semakin sulit untuk lepas dari relasi-relasi yang negatif tersebut. Nah, itu yang paling penting harus dilakukan. Punya asertivitas yang baik. Kalau iya ya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kalau kamu tahu itu buruk maka langsung bilang tidak. Ketegasan itu yang paling penting. Bukan masalah sungkan lagi, karena yang paling penting di sini adalah sekali lagi adalah kebahagiaan kita, kesejahteraan hidup kita. Karena baik buruknya kondisi psikis kita, kesehatan mental kita itu ditentukan oleh keputusan-keputusan yang sebenarnya kita ambil sendiri gitu kan. Kalau kita membiarkan pengaruh buruk itu terus-menerus masuk dalam diri kita, maka otomatis kita membiarkan diri kita menjadi tidak bahagia. Secara sadar kita melakukan itu karena kita sungkan dan segala macam, kita mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita. Apakah itu termasuk egois? Tidak juga gitu kan. Jangan lupa bahwa manusia itu satu sama lain punya differences itu, punya perbedaan masing-masing. Jadi kepentingan saya dan kepentingan Anda itu sesuatu yang berbeda. Kebahagiaan Anda dan kebahagiaan saya juga berbeda. Jadi jangan lupa bahwa kebahagiaan yang dia alami itu kalau yang kita yang mikirin itu belum tentu akan sesuai apa yang kita pikirin. Saya bilang seperti di awal tadi, ekspektasi kita itu tidak akan sama seperti yang realitas yang kita hadapin. Ya, jadi yang kita maksud menjaga perasaan orang lain itu sebenarnya tidak cukup terjaga perasaannya gitu. Bahkan dia mungkin nggak ngurus, nggak apa ya, seperti dia tidak punya intensi apa-apa gitu. Dia tidak punya pengaruh apa-apa dengan yang sebenarnya kita pikirkan. Kita terlalu memikirkan kebahagiaan orang, sebenarnya bahkan dia tidak memikirkan kebahagiaannya dia sendiri, bahkan kayak gitu. Jadi somehow kita kadang perlu untuk sedikit egois supaya kita lebih bisa menjaga kesehatan mental kita juga gitu. Kenapa? Karena itu yang lebih penting buat diri kita. Jangan lupa tadi saya bilang bahwa hubungan yang sudah kita bangun sebelumnya, sebelum ketemu sama orang ini, itu jauh lebih penting daripada hubungan kita dengan orang yang ini tadi gitu. Makanya kalau kita tidak ingin hubungan-hubungan sebelumnya itu rusak atau mungkin menjatuh ke sisi yang lebih buruk gitu ya, maka kita harus tidak memperburuk itu dengan berhubungan dengan orangnya lebih intens lagi kayak gitu. Mudah-mudahan bisa cukup menjawab ya buat Mbak RESST jawaban saya ini gitu ya. Iya, Mbak Dea, Mbak RSST, pusing mas malas makan. Oke, Mbak Jasmine. Oke, ini gitu. Mungkin yang kayak gitu sih kalau dari saya sih. Mudah-mudahan dari ada tanggapan nggak Mbak Dea, Mbak RSST? Mas, langsung dipraktekin nanti. Oke, siap. Jadi makasih banyak sih atas pertanyaannya, sangat bagus banget karena ini kayaknya pernah dibahas sih sama Mas Jamal di beberapa episode sebelumnya. Jadi kadang kita itu sungkan gitu kan, kita nggak berani buat nolak, kita nggak berani buat bilang tidak gitu kan. Itu somehow malah jadi apa ya, dalam tanda kutip tuh tabungan kita untuk makin memperburuk kita ke depannya gitu. Jadi kalau kita tidak bilang tidak saat ini juga, maka besok-besok akan sulit buat kita bilang tidak. Kalau kita tidak bilang tidak saat ini juga, maka ke depannya kita akan berada pada situasi yang lebih buruk daripada situasi yang sekarang kayak gitu. Maka ini sama jadi salah satu kunci asertivitas itu paling penting dalam buat teman-teman yang sekarang kebetulan lagi berada di kondisi yang toxic relationship gitu. Jadi menurut saya hubungan pertemanan yang seperti diceritakan oleh Mbak Dia tadi pun atau Mbak RSST tadi itu sebenarnya juga hal yang termasuk toxic relationship, dan itu tidak bagus untuk buat kita itu ke depannya karena apa ya, kita selalu berada dalam kondisi yang termanipulasi oleh kondisi seseorang gitu kan. Kalau sekarang orang bilang
Ini orang manipulatif banget. Iya betul, kita paham dia manipulatif, tapi kenapa kita tidak segera mengakhiri hubungan itu gitu kan? Karena apa? Karena kita sungkan, karena kita itu tidak berani mengakhiri hubungan ini, karena kita takut dia marah. Kenapa kita takut orang lain sakit hati, sementara kita akan semakin sakit oleh orang yang sakit hati itu tadi gitu. Jadi yang harus diutamakan sebenarnya kadang itu adalah kebahagiaan kita. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita sendiri dalam kondisi yang bahagia gitu guys. Jadi penting banget buat kita bisa mendahulukan kebahagiaan kita, karena dengan kita bahagia kita bisa bikin orang-orang di sekitar kita tuh juga jauh lebih bahagia gitu, daripada kita harus memikirkan orang-orang yang membuat kita jadi being a toxicated person ya, kita jadi ikut teracuni oleh relationship itu. Maka jangan sampai itu makin menjadi-jadi ya, karena kita sendiri kita pengen menjaga perasaan orang lain, bikin orang lain nggak tega sama orang lain, dia biar tetap nyaman sama kita. Tapi kita sendiri semakin rusak, semakin teracuni, semakin tidak bisa lepas dari kondisi toksik itu. Jadi ini malah jadi masalah baru buat diri kita ya. Dan kalau ini kita biarkan seperti ini terus menerus, maka akan jadi sesuatu yang berbahaya ya buat diri kita. Kita malah nggak bisa mencapai tujuan-tujuan hidup kita, goals kita nggak bisa tercapai. Bahkan kita punya rencana jangka panjang mungkin bahkan nggak bisa tercapai kalau kita terus-terusan berteman sama orang-orang yang toksik semacam ini. Jadi mulai sekarang saran saya buat kalian semua yang nonton ini semua, biasa untuk bisa assertive gitu ya. Being assertive person itu tidak harus dengan cara-cara yang menohok atau menjadi lugas, menjadi tegas, menjadi to the point. Itu tidak harus dengan cara yang kasar, tidak harus dengan cara yang menyakiti perasaan orang lain, enggak. Apa yang perlu kita sampaikan gitu saja. Jadi sampaikan apa yang menjadi kepentinganmu dan tetap dengan tata krama yang baik, pasti orang lain akan bisa memahami itu. Maksudnya kadang orang menjadi ke kita jadi gimana gitu ya, yang itu kadang ya udah, yang penting kita sudah sopan, kita sudah sampaikan apa yang menjadi kepentingan kita, bahwa ini hubungannya tidak bisa terus berlanjut gitu. Dan kalau memang ini terus-terusan dilakukan, maka nanti akan ada pihak yang tersakiti, pihak yang makin rusak dan segala macam itu. Jadi mungkin akan lebih baik diakhiri. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang diomongkan, kamu harus tetap stay di sana gitu, harus tetap bilang ini harus berakhir gitu. Jangan sampai ini terus-terusan berlanjut karena kamu nggak tega ngelihat dia nangis atau apapun itu. Bisa jadi itu adalah bagian dari proses manipulatif yang dia lakukan kepada kita kayak gitu. Jadi dari hari ini menurut saya topik yang menarik banget buat kita bahas di malam hari ini. Dan nggak terasa sudah 34 menit saya menemani kalian di Berbinar Heroes to You pada malam hari ini. Mungkin akan kita akhiri untuk sesi pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, di hari Minggu di jam 8 malam, waktu Indonesia Barat pastinya gitu ya. Dan makasih buat Mbak Jasmine Alika, Mas Jamal 1419, Mbak RSST, dan beberapa teman-teman lainnya sudah bergabung di sini, termasuk Mbak CHV, Kak Abarini, Mbak Risa.rost gitu kan, serta Mbak Altea. Terima kasih semuanya. Kami di sini Berbinar Satu Indonesia punya hashtag di mana kami selalu ada buat kamu. Kami berusaha memberikan edukasi dan layanan psikologi dengan yang bisa attainable sama kalian, bisa kalian jangkau dengan harga yang terjangkau, dengan cara yang terbaik dari orang-orang yang terbaik. Jadi harapannya jika kalian punya masalah, punya kendala, atau punya hal-hal yang kalian butuhkan terkait layanan psikologi, sampaikan ke kami akan coba kondisikan supaya kalian tetap dapat layanan yang terbaik dari orang-orang yang terbaik dengan harga yang terbaik. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at next Sunday. Bye.